Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, di video kali ini saya akan baca satu persatu di kolom komentar YouTube saya ini karena banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Nah, dan seperti biasa, simak videonya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham ya. Jadi di sini ada akunnya @asepmuryawan9181. Dia bertanya di kolom komentar YouTube saya ini seperti ini, Kang, saya memelihara burung perkutut sudah 2 tahun. Tapi burung perkutut belum gacor stabil padahal sudah dirawat untuk pemberian jamu. Apakah burungnya harus dimandikan dulu apa tidak? Dan pemberian jamu harus pagi hari apa malam hari? Atau terima kasih atas jawabannya. Nah ini, jadi Mas Asep Muryawan ini bertanya, Kang, saya memelihara burung perkutut sudah 2 tahun, tapi burung belum gacor stabil, padahal sudah dirawat untuk pemberian jamu. Apakah burungnya harus dimandikan dulu apa tidak? Dan pemberian jamu harus pagi hari ataupun malam hari? Dan semuanya itu kita kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi untuk pemberian jamu itu harus pagi hari atau malam hari. Nah, kita sesuaikan saja. Kalau biasanya para kongmania kesibukannya, saya tanya kesibukannya itu pagi hari atau malam hari. Kalau pagi hari sibuk, ya pemberian jamu itu kita kasih di malam hari. Kalau malam hari sibuk, ya kita pemberian di pagi hari. Tapi dengan catatan, setelah diberi jamu, burung itu jangan dijemur. Nah, alangkah baiknya dimandikan terlebih dahulu lalu dikasih jamu, karena sifat jamu itu panas ya, membuat detak jantung burung perkutut itu lebih cepat. Jadi kalau burung perkutut nyaman dalam keadaan ayem terus dikasih jamu, itu burung akan istilahnya bagus, dan diangin-anginkan saja ataupun disendirikan setelah dikasih jamu. Dan yang terpenting pas pemberian jamu kan ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Kalau untuk pemberian jamu yang ukurannya besar, kita pelirit saja dari tembolok sini, dari paruh ke tembolok sini kita pelirit sampai ke tembolok, dari leher ke tembolok, maksudnya seperti itu. Kalau tidak dipelirit biasanya mandek di sini, mandek di leher. Jadi burung perkutut itu akan kesusahan ya untuk bernapas ataupun untuk makan, seperti itu. Jadi pemberian jamu itu bisa diberikan herbal ataupun non herbal. Semisal jamu-jamu yang terjual di toko-toko online ataupun Shopee, entah itu Tokopedia, entah itu sekarang banyak lagi di TikTok maupun di Facebook dan lain sebagainya, entah itu pembuatan home industry maupun pembuatan pabrik, itu semuanya bagus. Nah, tergantung kembali lagi ke diri kita, kebiasaan jamu tersebut itu dikasih ke burung perkutut itu merek apa dan dosisnya seperti apa. Nah, setelah itu kita cari tahu usia burung perkutut kita itu muda, piye, ataupun remaja ataupun dewasa. Dan pemberian jamu tersebut itu tidak asal-asalan. Untuk muda, pemberiannya itu ya juga ditakar sesuai dosis dan komposisi yang tertera. Dan untuk yang remaja juga sesuai dosis. Dan yang tua itu juga sesuai yang ada di komposisi, entah itu label merek jamu ataupun label di pakan jamu burung perkutut tersebut, seperti itu. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi pemberiannya jamu itu tepatnya waktu nih kapan, untuk pemberian iku didusi apa ora ataupun dimandikan atau ora, seperti itu sudah saya jawab ya. Jadi untuk Mas Asep Muryawan itu loh. Jadi untuk burung perkutut itu pertama itu harus sabar ya. Jadi untuk selain jamu tersebut itu jangan langsung dijemur. Nah, seperti itu. Kalau bisa dimandikan terlebih dahulu. Lah, seperti itu ya. Kalau saya, ini pengalaman saya ya, pemberiannya itu saya berikan di malam hari. Saya mandikan malam hari terus saya kasih jamu. Nah, itu tidak saya jemur. Nah, terus selang satu hari baru burung perkutut saya jemur, tetapi tidak lama-lama. Jadi sudah selang 1 hari ya jamu sudah H-1 kemarin. Nah, baru hari ini
burung bisa dijemur seperti itu. Dan biasanya burung kalau tidak terbiasa dijamu ataupun dikasih jamu, biasanya brodol. Karena apa? Brodol kalau istilah sekarang banyak orang menyebutnya molting, rontok bulu, ngurak, lah itu brodol. Sifatnya panas. Karena seperti itu ya. Tubuh burung perkutut itu kalau tidak sering dikasih jamu, pertama dikasih jamu otomatis brodol. Nah itu makanya kalau untuk kongmania teman-teman semua itu jangan kaget kalau dikasih jamu kok brodol. Nah memang sifat jamu tersebut itu memang sifatnya panas, walaupun tidak panas yang begitu apa ya istilahnya membuat burung perkutut stres itu tidak. Tetapi kalau tidak terbiasa, pertama brodol. Ini perlu digarisbawahi, perlu diingat, perlu dicatat ya. Ini saya karena pengalaman saya, pengalaman teman-teman, pengalaman rekan-rekan dari sesepuh zaman dahulu hingga sekarang. Kalau kita konsisten pakai jamu, insya Allah juga akan bagus. Tetapi kalau tidak konsisten pakai jamu, ini juga burung kadang juga macet. Nah terkadang yang tidak konsisten itu burungnya itu kita pakai jamu, tetapi 1 minggu pakai jamu, minggu berikutnya ataupun bulan berikutnya tidak pakai jamu, otomatis macet seperti itu. Tetapi kalau kita konsisten itu insya Allah juga akan tambah bagus lah seperti itu. Nah biasanya kan burung orang-orang kan kadang salah kaprah. Mas nggonku bar tak jamu malah macet bunyi. Mas nggonku kututku bar tak kei jamu toh malah yang tadinya manggung, yang tadinya gacor kok tidak bunyi malahan sekarang lah seperti itu. Nah perlu dicatat lagi, pemberian jamu tersebut itu membutuhkan proses, membutuhkan apa ya istilahnya ya, membutuhkan jangka panjang. Tidak langsung spontan kasih jamu sekarang, gacor sekarang, itu tidak. Nah, jadi yang orang kadang salah kaprah itu apa ya? Di situ. Kadang orang salah kaprahnya itu tak kasih jamu sekarang, hari ini, detik ini, dan nanti mbok yo, nanti gacor. Angan-angannya kan seperti itu, tetapi tidak seperti itu. Kasih jamu sekarang, bisa gacornya itu 1 minggu kemudian, bisa 2 hari kemudian, bahkan bisa 1 bulan kemudian. Dalam keadaan burung perkutut itu sari-sari jamu perkutut itu terserap ke tubuh burung perkutut tersebut. Jadi untuk nutrisi sari-sari jamu tersebut itu semuanya bagus ya. Saya kembalikan lagi kepada para pemilik burung perkutut. Kalau kita, ibarat kita minum jamu, apa langsung sehatnya seketika kita minum jamu kan tidak juga ya. Jadi entah itu 1 minggu kemudian, entah itu 1 bulan kemudian, lah seperti itu. Jangka panjang. Tetapi untuk jangka panjang untuk burung perkutut bagus ya seperti itu. Asalkan perlu digarisbawahi jangan terlalu berlebihan, bisa mengakibatkan pertama kecanduan, ketiga overdosis, ketiga malah sakit. Nah seperti itu ya. Jadi biasa-biasa saja, sesuai komposisi, sesuai dosisnya, tetapi konsisten seperti itu ya. Kalau kita tidak pakai jamu, settingan apa mas untuk membuat burung gacor? Nah kita setting di pakan, jadi tanpa pegang burung itu bisa. Nah, kita settingnya di pakan, kita kasih gold coin, campur ponik, campur milteh, lobet dan lain sebagainya, itu bisa membuat burung gacor juga tanpa megang burung perkutut. Nah kita tinggal pilih yang perawatan yang bagaimana, pakai jamu apa tidak, ataupun perawatan yang pakai settingan pakan tersebut apa tidak, seperti itu. Nah, paham ya sampai sini. Jadi untuk teman-teman semua kongmania dari Sabang sampai Merauke, jadi akunnya ini Mas Asep Muryawan ini bagus sekali ya. Jadi untuk perawatan perkutut sudah 2 tahun tapi kok burung perkutut cuma gacor tapi belum stabil ya. Jadi untuk pemberian jamu itu dia itu mempertanyakan pemberian jamu tersebut itu apa istilahnya, alangkah baiknya itu malam hari ataupun siang hari ya. Itu semua tergantung waktu senggang teman-teman semua ataupun kongmania semua. Jadi untuk pemberiannya bebas ya, jadi sesuai komposisi. Dan saya anjurkan konsisten. Nah,
terkadang orang yang tidak konsisten ini membuat argumen juga ya. Mas utut kuwi nek tak jamu macet malahan. Nah, memang pertama-tama memang harus pakai macet terlebih dahulu, tetapi jangka panjangnya ataupun berkelanjutannya itu akan lebih bagus. Dan perlu dicatat, biasanya di minggu ini saya kasih istilahnya 1 butir. Loh, 1 butir. Nah, minggu berikutnya saya kasih 1 butir lagi ataupun 1 sampai 3 butir. Tetapi kalau lama-kelamaan biasanya burung perkutut kalau sudah sepuh dikasih 1 butir dia tidak kodal, tidak mampu, tidak mempan istilahnya ya. Harus meningkat ya istilahnya, kalau untuk burung perkutut sepuh itu harus meningkat. Kasih 1 ya enggak manggung karena kebiasaan 1 itu standar yang menengah ke bawah seperti itu. Tetapi lama-kelama burung perkutut itu minta yang lebih banyak lagi dosisnya. Kasih 1 urung mandi, kasih 2. Kasih 2 urung mandi, kasih 3 seperti itu. Dan saran saya kalau perkutut belum pernah dijamu, alangkah baiknya jangan pakai jamu, mending alami saja. Karena apa? Ini perlu dicatat ya ini. Jadi kalau tidak menyimak video saya dari awal sampai akhir takutnya gagal paham ya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum pakai jamu tapi burungnya sudah gacor, ya jangan pakai jamu karena burung perkutut tersebut sudah sehat, sudah gacor, sudah manggung. Kenapa pakai jamu tersebut? Kita tinggal perawatan saja dari penjemuran, pengembunan dan lain sebagainya, atau pengerekan dan lain sebagainya. Tapi kalau mau coba-coba ya monggo. Tapi kalau saran saya jangan. Kalau belum pernah pakai jamu, burung perkutut itu polosan ataupun istilahnya kalau di burung jujur lah istilahnya. Ora dijamu wae manggung, ora dijamu wae mbak ngegacor, gajer. Kenapa harus dijamu? Karena burung sudah sehat seperti itu. Nah, langkah baiknya kalau burung sudah seperti itu, jangan sekali-kali dijamu karena mengakibatkan macet, jarang bunyi, bahkan bisa mengakibatkan stres. Dan jamu tersebut itu efeknya ke burung perkutut, setelah saya amati, bisa diamati sendiri untuk teman-teman semua. Bar dikai jamu, polai tambah giras, polai tambah gesit, ya. Bisa polanya diangsang ataupun di tangkringan itu tambah gesit ya. Biasanya seperti itu karena efek dari jamu tersebut. Nah, kita jamu kok malah tambah giras sih kepiye lah. Itu efek dari jamu tersebut. Tetapi lama-kelamaan burung akan mapan juga seperti itu. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi terima kasih untuk semuanya dan yang mempunyai pengalaman yang sama ataupun cerita yang sama tentang burung perkutut yang dikasih jamu harus waktunya kapan, pemberiannya kapan, dan untuk jamu tersebut itu diberikan di pagi hari atau malam hari sudah saya jawab. Dan untuk pemberiannya itu jangka panjangnya sudah saya kasih gambaran, jangka pendeknya juga saya kasih gambaran seperti itu. Beda lagi dengan istilahnya burung perkutut karena sensitif, sangat sensitifnya hati burung perkutut tersebut, kita harus juga hati-hati dalam memelihara burung perkutut tersebut. Terima kasih ya untuk semuanya. Pokoknya yang mau komen-komen, mau bertanya-tanya silakan komen di kolom komentar ini. Karena kita belajar bersama di sini, saya juga masih belajar dan saling tukar kawruh, tukar pikiran. Suatu saat anak cucu kita maupun generasi muda yang belum tahu tentang memelihara burung perkutut ataupun perawatan burung perkutut bisa menyimak video-video seperti ini, bisa tahu, bisa bisa menjadi pendidikan ataupun wawasan yang bermanfaat untuk kita semua di Indonesia ini, bahkan di Nusantara maupun di dunia. Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.